Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon ASN P3K yang akan ujian di tanggal 7 sampai dengan tanggal 10, khususnya mapel prakarya dan kewirausahaan SMA. Kemarin di tahap 1 itu sebagian besar dari 71 sampai 70 itu, nomor 1 sampai dengan 70 itu soal yang diambil itu dari eh, buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlogokan kurikulum 2013. Saya akan ingin memberikan sedikit gambaran soal-soal yang muncul di tahap 1 kemarin. Nah, di tahap 1 muncul soal seperti ini. Jadi ini ditanyakan bahwa di soal itu alat di samping ataupun alat yang tertera di gambar ini fungsinya apa. Nah, ini kan pencetak arang. Nah, ini ada muncul dan tidak muluk-muluk pertanyaannya itu fungsi dari alat ini. Jadi teman-teman khusus yang ngambil mapel prakarya, mapel sejuta umat, di mana mapel prakarya ini banyak program studi yang linear dengan prakarya ini. Jadi salah satu soal yang muncul yaitu soal tentang alat ini, yaitu alat pencetak arang atau birket. Kemudian ini juga muncul di soal di tahap 1 yang ditanyakan di sini konversi energi surya ini yang ditanyakan dia perubahan energinya dari apa ke apa. Ini kan tenaga dari tenaga surya itu sinar matahari diubah menjadi tenaga listrik. Kemudian juga di tahap 1 itu ada pembenihan ikan konsumsi sebagai berikut. Namun ada juga yang ditanyakan tentang analisis SWOT-nya, misalnya kekuatannya tersedia sumber daya alam yang memenuhi kualitas pembenihan ikan. Nah, biasanya yang langsung ditanyakan di bawah pernyataan di atas merupakan analisis SWOT pada bagian mana? Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Jadi model-model soalnya kebanyakan menentukan atau mengurutkan ataupun menyebutkan fungsi dari alat banyak. Nah, kemudian aneka jenis produk pembenihan dan konsumsi. Ini juga ada ikan lele, ikan cupang, cara pembenihannya, urutan proses produksinya bagaimana, kemudian sampai pada proses larva itu harus teman-teman pelajari di buku Kemendikbud. Harus Bapak Ibu calon CSN 3K cari di buku Kemendikbud terbitan 2013 ke kurikulum 2013, terbitan di 2017, ada juga revisi di 2018. Nah, ada juga ya soal yang ditanyakan itu nah, ada juga soal yang keluar tentang tata urutan pembuatan robot sederhana. Nah, ternyata saya cek di buku Kemendikbud itu, tata urutan pembuatan robot sederhana ini ada dua. Ada robot tanpa pemrograman dan ada yang robot pemrograman. Nah, jadi untuk Bapak Ibu guru yang belum memiliki file buku Kemendikbud, nanti saya akan bagikan di link deskripsi atau saya akan cantumkan nomor WA saya dan silakan WA ke saya. Nah, ini salah satu contoh soal yang sering muncul. Misalnya nomor 1 ini, persaingan dalam berwirausaha dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif dari hal tersebut adalah A. Berbahaya bagi bisnisnya, partner kerja tetap bertahap, cepat berkolaborasi dengan baik, dan jawabannya adalah membuat seseorang berpikir lebih maju. Dan soal yang kedua, seimbangnya biaya pengeluaran dan pendapatan sehingga tidak terdapat kerugian.
Nah, ini dinamakan apa? Yaitu dinamakan dengan titik impas. Bisa jadi di tahap 2 yang akan keluar tuh titik modal ataupun titik usaha. Bisa jadi seperti itu. Nah, soal selanjutnya ini modifikasi. Nah, ada juga soal yang di sini modifikasi pangan dilakukan untuk bertujuan kecuali. Ada di situ biasanya muncul yang merupakan atau yang tidak merupakan. Ya, jadi teman-teman guru ASN nanti saya akan buatkan soal lagi. Saya masih lakukan ini hanya satu contoh bahwa soal P3K di tahap satu kemarin itu sepenuhnya diambil dari buku prakarya dan kewirausahaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, jadi terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.